Kita balik lagi dari Discovery Hotel Ancol, masih ngomongin kebijakan ganjil genap. Perlu nggak ya buat sepeda motor? Nah, dari AKBP M. Nasir sendiri ada statement dari tadi pernyataan Om Bigi, Om, yang ya sebenarnya sih kalaupun diberlakukan sekarang sudah terlambat gitu. Jadi begini, kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu pasti mempunyai berbagai aspek kajian, baik aspek sosiologi maupun juga aspek ekonomi dan seterusnya. Tetapi prinsip begini, setiap regulasi itu tidak akan menguntungkan semua pihak atau memuaskan semua pihak. Pasti ada yang satu dirugikan, ada juga yang satu merasa diuntungkan atau dimenangkan oleh mereka. Tetapi harus dipahami bahwa lalu lintas, regulasi terhadap lalu lintas itu punya tujuan yang paling utama. Jadi tujuannya juga, kalau tujuannya kita memahami bahwa lalu lintas itu tujuannya untuk menjamin keselamatan. Kenapa? Saya bisa menggambarkan begini. Di Jakarta saja dalam 1 tahun 2018 itu jumlah orang mati itu sekitar 500 orang dalam 1 tahun akibat kecelakaan. Lebih besar dari perang 1 tahun. Nah, artinya apa? Tujuan kita itu untuk menjamin apa? Rata-rata korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas itu adalah usia produktif, usia di bawah 40. Itu sebagian besar, apalagi generasi miskin itu. Itu salah satunya. Nah, ketika misalnya apakah setuju atau tidak setuju, nanti kami akan membahas dalam berbagai aspek kajian, baik itu dari pemerintah daerah, dari kami sebagai petugas yang melakukan penegakan hukum, dari Dinas Perhubungan, Bina Marga, termasuk stakeholder pengguna sebenarnya forum lalu lintas, transportasi, dan juga komunitas-komunitas. Nah, itu akan memberikan masukan, tetapi ketika sudah diputuskan aturan itu, maka harus ditaati. Kenapa? Karena sudah bersifat menjadi hukum positif. Nah, ketika sudah menjadi hukum positif, maka harus ditaati semua pihak. Nah, termasuk mau komunitas, mungkin Mas Biki. Nah, terkait masalah pengurangan jumlah untuk mendapatkan SIM, sebetulnya begini, SIM di kita juga sudah sangat sulit untuk mendapatkannya. Kenapa? Justru sekarang itu kita melakukan mempermudah itu untuk bisa mendaftarkan membuat SIM itu di mana saja dengan sistem online, Mas Biki. Jadi itu online itu mempermudah, itu artinya tidak mesti harus datang ke satu tempat, tapi boleh di tempat lain. Tetapi mekanisme prosedur ujian SIM itu standar, kita sudah mengadopsi proses ujian SIM ini bukan hanya di negara kita, tetapi mengadopsi di negara Belanda sebagai basis lalu lintas di Indonesia. Jadi kita udah adopsi, kita mengikuti salah satu aturan yang dipakai di sana dan kita terapkan dengan sistem yang berlaku dengan budaya kita. Nah, aturan-aturan juga kita masih banyak memang budaya-budaya dari Belanda itu akibat dari jajahan itu, tapi memang masih dipakai dalam undang-undang kita. Ngomongin pembatasan sepeda motor juga yang kemarin belakangan jadi PR, mungkin dari Mas Adi bisa menjawab. Banyaknya ojek online yang parkir dalam tanda kutip ya di beberapa stasiun KRL tuh, Mas Adi. Ini yang jadi PR juga nih. Mungkin beberapa stasiun sudah punya shelter ya, kayak Depok Baru setahu saya ada tuh shelternya. Tapi kalau yang di highlight kayak di stasiun Palmerah, stasiun Tebet Pak dekat rumah saya itu, waduh kalau udah pagi sama sore jauh ya. 3 jalur Pak, itu luar biasa. Nah, Mas Adi gimana kalau memang aturan itu diberlakukan untuk mengurangi kemacetan kayak gini, gimana Mas Adi? Ya memang pada dasarnya kan kita ojek online sudah sampai ke Pak Jokowi, sampai ke DPR, dan dari pemerintah pusat pun sudah mengarahkan untuk mengadakan shelter. Nah, tapi kan belum semua tempat diadakan. Nah, jadi ini mesti dari dua sisi juga ya. Satu sih ojek online-nya mereka mau datang ke daerah seperti stasiun dan segala macam, mereka tidak ada tempat. Ada sebagian juga yang saya lihat malah seperti tanah kosong tuh. Jadi mereka masuk situ semua. Nah, itu lebih tertib, tapi kan belum semua. Jadi ya PR banyak pihak deh. Om Bigi katanya bahkan sempat bersinggungan sama ojek online, Om, kalau macet-macet kayak gitu. Iyalah, di depan rumah, bukan depan rumah, dekat rumah ya. Setiap hari saya selalu lewat situ tuh. Kebayoran Lama, stasiun. Itu jalanan cukup lebar. Ada 12 meter, tapi kiri kanan itu jalan satu arah. Tapi kiri kanan ojek online doang yang masuk kiri kanan, 2 arah. Dari segala arah malah. Itu
parkirnya tuh nggak cuma parkir lagi, dia berhenti di tengah jalan. Kita mau jalan gimana? Susah ya. Oke. Susah. Lalu ada yang jaga, ada di sub, semua banyak yang jaga itu. Tapi di subnya ya Kesulitan. bukan kesulitan, kayaknya malah melindungi gitu. Malah ojek online-nya itu ya supaya nggak terganggu sama yang lain gitu kelihatannya, tapi nggak tahu ya. Pokoknya kita lewat situ susah aja. Nah ini gimana ya Pak? Maksudnya dengan regulasi kebutuhan orang juga banyak, mengejar waktu Jakarta apalagi kalau pagi Pak, emang kita semua nggak pengen terlambat. Tapi ada orang lain juga yang merasa terganggu dengan kejadian-kejadian seperti ini Pak. Dari kepolisian jalan tengahnya harusnya gimana Pak? Betul, emang terutama di stasiun kereta memang seperti Palmera, Tebet memang kita lihat setiap hari. Terus juga di tempat-tempat perkantoran, di tempat turunnya Transjakarta atau halte, memang itu terjadi penumpukan, terutama memang ojek-ojek online itu. Jadi kenapa mereka sebetulnya sudah dipasang di situ? Pertama, ada rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, ada itu. Lalu ada memang sebagian yang sudah ada shelter seperti Mas Dika sampaikan itu ada, tapi hanya beberapa tempat dan tidak menampung keseluruhan. Nah, tidak mampu. Pemerintah daerah pernah menyampaikan bahwa di setiap kantor-kantor pemerintah memberikan ruang untuk drop off kepada Gojek atau ojek online tersebut. Memang kekurangan kita bisa saja menindak, tetapi sangat tidak elok kalau misalnya dalam satu tempat itu semuanya melakukan pelanggaran. Apakah tidak ada hukum yang mengaturnya atau kesadarannya yang kurang? Sebetulnya bisa kita tindak dengan tilang, cuman kan tidak elok kita menilang satu lokasi semua melakukan pelanggaran. Artinya kesadaran masyarakatnya tuh yang menggunakan ojek online atau pengendara sepeda motornya yang harus sadar diri. Sebetulnya kita sudah memfasilitasi, kalaupun Anda menggunakan jalur-jalur yang tidak ada shelternya, gunakan satu lajur supaya kendaraan lain bisa melintas. Nah ini kita himbau, bahkan dengan public address itu kita menyampaikan berulang-ulang kali. Tetapi ya itulah faktanya. Ya, betul. Jadi kesadaran masyarakatnya yang masih sangat jauh dari harapan kita. Dan itu. Masyarakatnya juga setahu saya salah satu penyebabnya belum turun dari kereta udah order ojek online. Yang tadi saya bilang, kita masih manja, nggak mau susah, nggak mau nunggu turun, masuk lagi ke tempat lain, nggak mau jalan dulu, itu yang susah. Jadi masalah kebiasaan juga ya? Iya, kebiasaan udah dari awal. Iya. Jadi nggak bisa, susah dirubahnya susah. Betul, budayanya ya. Budayanya, pengen enak. Begitu nyampe, turun, keluar, tap, langsung naik. Pengen enak. Kalau taksi biasa nih terus terang, kan mesti nyari dulu. Kalau online belum nyampe udah jadi kayak supir sendiri. Gimana lo gitu. Iya. Ini berarti harus ada banyak concern dari banyak pihak sebenarnya, nggak cuma dari ojek online, stakeholder dari masyarakat sendiri juga harus concern dengan masalah ini. Yang paling utama itu sebetulnya sadar hukumnya masyarakat sendiri, itu yang paling utama. Oke. Kenapa? Kita memulai sadar hukum itu biasanya dari pribadi-pribadi. Jadi kalau misalnya saya tertib hukum, Mas Dika, Mas Adi, Bang Dike, juga semua tertib, maka akan mempengaruhi. Kenapa? Budaya tertib itu akan ditularkan dari perorangan sehingga menjadi budaya. Dan memang itu harus dimulai dari sekarang. Karena sebenarnya orang Indonesia itu tertib hukum Kak. Kalau di luar negeri. Itu fakta, itu benar. Itu fakta. Saya ke Singapura, orang Indonesia taat hukum loh. Nggak ada yang makan permen karet, nggak ada. Taat, nggak ngerokok ya. Nggak ngerokok sembarangan, itu. Soalnya Pak. Oh itu juga sih emang sih. Enggak, dendanya mahal finance. Iya benar. Nah, abis ini saya mau coba nanya-nanya lebih detail lagi Pak. Kan banyak aturan-aturan yang mungkin belum tersosialisasi. Kayak misalnya pengendara sepeda motor, setahun terakhir saya tahu ini, pengendara sepeda motor itu dilarang naik kendaraan sambil ngerokok. Itu ada dendanya juga Pak ya. Itu baru setahun terakhir kalau nggak salah diberlakukan ya. Nah masih banyak lagi kan peraturan-peraturan yang mungkin belum tersosialisasi, kayak naik motor tuh boleh pakai sendal nggak sih Pak sebenarnya Pak? Nah itu kan juga kita belum tahu gitu. Sama sekarang lagi tren nih, mungkin Om Bingki lebih paham lah. Motor-motor custom tuh lagi naik banget Pak. Betul, nah cuman kadang-kadang customnya motor sama di BPKB itu udah ganti tuh. Nggak sesuai itu ya? Nggak sesuai. Nah betul. Itu secara hukum gimana Pak? Apa kita harus ganti BPKB izin atau gimana sih? Karena susah juga sih buat cowok-cowok kan mainan nih. Sebenarnya kan mainan nih. Motor-motor motor ini bukan dijadikan cuman transport. Ingat lah mungkin tagline-nya ini bukan transportasi, ini mainan gua nih, hobi gitu. Tapi secara hukum
berbeda nih. Nah mungkin ada aturan yang lebih jelas lagi Pak supaya bisa disampaikan nanti ke teman-teman Om Pinky. Iya. Iya kan Om ya? Benar. Kayak gini. Abis ini kita mau coba bahas lagi ya, jangan kemana-mana. Hai, buat kamu yang suka nge-custom motornya, abis ini kita bakal lebih detail lagi jelasin, tetap di Generasi Mecin.